Guys, stop. Please, don't skip this video. Guys, pada baru-baru ini di mana ada satu berita yang tengah viral, di mana dikatakan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi mampu untuk melunaskan sebahagian daripada hutang Indonesia, guys. Di mana rahsia ini telah dibongkar sendiri oleh Sri Mulyani. Kalian tak percaya? Jom sama-sama kita semak berita ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini selalu memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Jurnal 12, di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react dikatakan bikin merinding guys, di mana perjuangan Jokowi telah melunaskan utang yang dikatakan sebahagian daripada utang di Indonesia, di mana rahsia ini telah dibongkar sendiri oleh Sri Mulyani. Apa-apa pun jom sama-sama kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom kita tonton video ini. Bikin happy, kesaksian jujur Sri Mulyani, 7.000 triliun perjuangan Jokowi tebus utang Indonesia. Sekarang kita cek betul, kita monitor betul, kita pantau betul. Karena anggaran kita ini gede banget, besar sekali. APBN, APBD, kemudian anggaran di BUMN besar sekali. Even Jerman itu semuanya sudah di atas 60, bahkan ada yang di atas 100%. Jadi kenapa kok mereka tetap bisa jalan, ekonominya pulih? Ya karena memang APBN-nya dijadikan tools dan kemudian membuat ekonominya balik, ekonomi aktivitas muncul, maka kemudian mereka mendapatkan penerimaan. Satu hal lagi untuk hal ini, dunia semua menteri keuangan ini sekarang semuanya juga harus menyehatkan APBN-nya karena kerja keras. Jadi di G20 ini menteri-menteri keuangan pada saling lihat bagaimana cara kita merecover APBN kita. Makanya ada Global Taxation Agreement, karena mereka tahu tax itu bisa evade, bisa mereka menghindari dari suatu jurisdiksi. Amerika saja merasakan gitu. Kabar baik sedang menyelimuti Indonesia. Utang luar negeri Indonesia menyusut di tengah banyaknya negara di ambang kebangkrutan. Bahkan tidak cuma itu, utang pemerintah pun semakin sehat karena penurunan rasio terhadap produk domestik bruto. Hal ini tentu menjadi kabar baik mengingat ke depan resiko akan melonjaknya utang menjadi sangat tinggi. Rasio utang terhadap PDB saat ini adalah 39% dengan nominal utang mencapai 7.040,32 triliun rupiah. Dengan penerimaan yang kuat dari commodity boom, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang Indonesia terhadap PDB sebenarnya telah turun 13% dan masih tergolong aman. Hal itu berbeda dengan negara-negara lain. Pandemi COVID yang sudah memasuki tahun ketiga, tapi masih banyak negara yang mengalami defisit sangat dalam. Beberapa negara menurut Sri Mulyani rasio utangnya sudah di atas 60%, bahkan ada yang 80%, bahkan 100% terhadap PDB. Jadi kata Sri Mulyani, mereka sekarang memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih dramatis. Dan untuk negara yang berpenghasilan rendah dan rentan situasinya menjadi tidak berkelanjutan. Kondisi ini bermuara terhadap peningkatan utang publik untuk negaranya. Oleh karena itu dalam kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 berupaya untuk menyingkronkan kerangka kebijakan dan diskusi bersama dengan negara G20 untuk mencari solusi untuk negara berpenghasilan rendah yang tengah terlilit utang. Menurut IMF, lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan secara finansial dan oleh karena itu, dunia perlu merespon. Di sisi lain, Wapres Ma'ruf Amin menegaskan utang Indonesia sudah diperhitungkan dan tidak merusak kedaulatan negara. Bahkan kata Wapres, tidak ada negara di dunia yang tidak berutang. Bahkan Amerika yang menjadi salah satu negara kuat juga mempunyai utang. Wapres pun mengungkapkan bahwa dalam hubungan antar negara, memberikan bantuan utang adalah wajar.
Secara rinci, komposisi utang hingga 31 Mei berasal dari penarikan surat berharga negara yang sebesar 6.175,83 triliun atau mencapai 88,20%. Dalam bentuk rupiah domestik sebesar 4.934,56 triliun yang berasal dari penerbitan surat utang negara sebesar 4.055,03 triliun dan surat berharga syariah negara 879,53 triliun. Selain itu, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57% hingga akhir 2021 yang mencapai 19,05% dan per 7 Juni 2022 mencapai 16,74%. Adapun komposisi utang dalam bentuk falas sebesar 1.241,27 triliun. Sementara itu komposisi utang yang berasal dari pinjaman sebesar 826,4 triliun atau mencapai 11,8%. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 14,74 triliun. Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar 811,67 triliun. Terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, dan commercial banks. Kementerian Keuangan mengklaim portofolio utang dijaga agar terus optimal, sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapat resiko dan biaya yang paling efisien. Dari segi jatuh tempo, Kemenke menyebut komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Menurut Bank Indonesia, struktur utang luar negeri atau ULN Indonesia tetaplah sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas. Guys, kalau kita tengok pada zaman sekarang ni banyak sekali negara-negara di luar mengalami inflasi dan banyak sekali utang-utang negara yang terpaksa ditanggung oleh sesebuah negara untuk terus melangsungkan ataupun untuk meneruskan perjuangan di dalam mentadbir dalam sesebuah negara. Tidak dapat dinafikan ada sebilangan negara-negara di luar di dunia ini pada masa ini mencapai utang dalam 70%, 80% dan ada juga beberapa negara di luar sana kalau kita tengok hutang mereka mencapai 100% utang, guys. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi yang telah diterangkan oleh Menteri Keuangan di Indonesia iaitu Sri Mulyani, di mana beliau menyatakan bahawa kabar ini adalah kabar baik kepada semua warga negara Indonesia, di mana Indonesia pada masa kini, di mana hutang Indonesia dikatakan menyusut tengah-tengah negara di dunia ini, di mana negara-negara di luar daripada Indonesia pada masa kini banyak sekali mengalami inflasi dan juga banyak sekali memerlukan kewangan daripada di luar daripada negara mereka. Jadi kalau kita tengok secara kesimpulan apa yang ingin disampaikan oleh video sebentar tadi, di mana hutang bagi negara Indonesia boleh dikatakan telah turun sebanyak 13% daripada hutang yang sebenar, guys. Jadi kalau kita tengok daripada 13% daripada hutang sebenar, 13% itu besar, guys, di mana Indonesia mampu untuk melangsaikan hutang-hutang sebanyak 3%. Dan kebanyakan daripada negara-negara yang lain pada masa kini banyak yang menambah hutang, bukan mengurangkan hutang-hutang negara mereka. Cuba kalian bayangkan, menurut daripada IMF, lebih daripada 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan. Di mana kalau kita tengok daripada sudut financial, di mana 60 negara pada masa kini yang memang mengalami satu kondisi yang bukan sahaja berhutang yang besar, tetapi sangat-sangat memudaratkan kepada 60 negara yang dikatakan oleh IMF. Tetapi walaupun dalam kondisi itu Indonesia mampu untuk keluar daripada kelompok itu dan Indonesia mampu untuk mengurangkan kadar hutang negara mereka. Dan kalau kita tengok menurut daripada Sri Mulyani, di mana bagaimana Indonesia khususnya Bapak Jokowi membayar hutang sebanyak 13% daripada hutang Indonesia. Ini merupakan satu perkara yang di luar daripada expectation kita, guys. Di mana walaupun kita pada baru-baru ini dilanda oleh pelbagai pandemik dan kalau kita tengok kenaikan harga-harga barang, dan pada baru-baru ini
banyak sekali kenaikan harga-harga barang, kesan implikasi daripada peperangan di antara Rusia dan juga Ukraina. Kalau kita tengok daripada krisis yang semua ini berlaku, Indonesia mampu untuk melangkah keluar dan mampu untuk melangsaikan sebahagian yang dikatakan 13% daripada hutang Indonesia, guys. Mantap. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.